Saya pernah membayangkan dalam meditasi saya, Yosef itu ya sebetulnya kepinginnya Yesus itu jadi tukang kayu melanjutkan usahanya, anak tunggal ya. Bagaimana ini? Tapi Yosef membiarkan Yesus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, diyakini sebagai kehendak Allah. Inilah Yosef yang mempersembahkan Yesus kepada Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari yang lalu kita rayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita sekaligus di tengah keprihatinan kita. Dan pada hari ini kita kenangkan hari suci ketika Yesus dibawa dan dipersembahkan di Kenisa. Yang dialami Yesus tampaknya hanya memenuhi hukum Taurat, tetapi sesungguhnya Ia datang untuk memenuhi hati kita sekalian, umat yang percaya kepadanya. Saudara sekalian yang terkasih, pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa ini sudah dikenal sejak abad ke-5 di kota Yerusalem. Pada waktu itu dirayakan oleh gereja Ritus Timur. Dan baru pada 1 abad kemudian, pada abad ke-6, perayaan yang sama diperluas di seluruh gereja barat. Di Roma, pesta ini dirayakan dengan nada pertobatan, sedangkan di Prancis dengan pemberkatan meriah dan perarakan lilin yang masih terjadi sampai saat ini. Semula pada sekitar tahun 1960-an, perayaan ini dikenal sebagai Pesta Tuhan. Sebelumnya dikenal dengan Pesta Pentakhiran Bahagia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa suci. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang layak bagimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diawali dengan sedikit penjelasan bahwa peristiwa yang kita rayakan, yang dikisahkan di dalam bacaan Injil tadi, dilatar belakangi dengan sebuah tradisi. Waktu genap pentakhiran itu 40 hari setelah kelahiran, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sesuai dengan tradisi yang ada dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Bukan hanya anak laki-laki manusia. Panenan pertama yang disebut dengan buah bungayan, atau ketika beternak, maka anak dari ternak itu, anak yang pertama dipersembahkan kepada Allah. Itu tradisi yang terjadi di sana. Melengkapi tradisi yang sama, dibawa persembahan kurban, yaitu sepasang burung tekukul atau 2 ekor anak burung merpati. Sekali lagi, yang disebutkan di situ adalah sebuah tradisi Yahudi yang mengikat dan dilaksanakan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga Yahudi. Yosef, Maria, Yesus itu orang Yahudi. Maka mereka juga mengikuti tradisi yang sama. Ini bukan hanya sekedar tradisi adat Yahudi, tapi sekaligus juga tradisi agama Yahudi. Dan kita sekalian, manusia, lahir dalam sebuah tata sosial kemasyarakatan yang di dalamnya pasti kita jumpai juga tradisi-tradisi atau berbagai macam adat. Dan sebagai orang beriman, dalam hidup beriman dan hidup keagamaan, kita juga memiliki tradisi-tradisi keagamaan dan tradisi-tradisi iman kekatolikan. Berdoa, mengikuti perayaan-perayaan, sakramen-sakramen. Ini juga termasuk sebetulnya di dalam rangkaian tradisi keagamaan, keimanan. Kalau disadari sungguh, tradisi yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi sebetulnya sekali lagi bukan sekedar tradisi yang memang harus begitu, tetapi yang oleh orang Yahudi diyakini memang menjadi bagian hidupnya. Jadi orang Yahudi itu mengikuti tradisi bukan sekedar yang penting saya melakukan, sing penting wis tak gawa ning bait Allah, sing penting wis tak gawe persembahan, bukan itu. Tetapi sungguh-sungguh
tradisi yang dihidupi, yang penuh makna, yang dihayati dalam hidup mereka. Maka kalau kita lihat bacaan Injil tadi, di situ sebetulnya keistimewaan keluarga Maria dan Yosef yang dalam hari ini, peristiwa hari ini, mempersembahkan putranya Yesus di Kenisa. Mereka bukan sekedar melaksanakan tradisi lahir saja, membawa Yesus, membawa masuk ke Kenisa, mentahirkan Yesus, mentahirkan Maria, bukan hanya tindakan lahir saja, tetapi sekaligus di sana apa yang ditampakkan secara lahir ini dihayati dalam kehidupan mereka. Orang tua yang mempersembahkan anak sulungnya, mempersembahkan Yesus anak sulungnya kepada Allah. Dan itu akan menjadi semakin tampak kalau kita membaca rangkaian Injil, bagaimana Maria yang juga seringkali mewakili Yosef, menjadi juru bicaranya Yosef, sungguh walaupun ketidakpahaman itu meliputi dia, tapi dia membiarkan Yesus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah artinya mempersembahkan Yesus kepada Allah. Apa yang dipersembahkan secara simbolis, sepasang burung tekukul dan atau sepasang anak burung merpati itu dinyatakan secara konkret oleh Yosef dan Maria dengan mempersembahkan Yesus putranya. Saya pernah membayangkan dalam meditasi saya, Yosef itu ya sebetulnya kepinginnya Yesus itu jadi tukang kayu melanjutkan usahanya, anak tunggal ya. Bagaimana ini? Tapi Yosef membiarkan Yesus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, diyakini sebagai kehendak Allah. Inilah Yosef yang mempersembahkan Yesus kepada Allah. Kita juga bisa melihat bagaimana Yosef dan Maria melatih Yesus dalam bina iman keluarga. Tadi saya katakan bukan hanya mempersembahkan di awal 40 hari ini, tapi bagaimana Yosef dan Maria melatih Yesus dalam bina iman di dalam keluarga. Kita lihat bagaimana Yosef dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Bagaimana dikatakan Yesus itu sebetulnya ngobrol dengan ahli kitab. Artinya Yesus juga sudah dilatih baca kitab suci. Bagaimana Yesus dilatih sejak masa kecilnya sehingga sampai dewasa, setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Ini kan juga bentuk bina iman yang melengkapi upacara persembahan Yesus di Kenisa. Jadi saudara sekalian, kalau hari ini kita rayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, itu sebetulnya kita sedang diingatkan di tengah berbagai tradisi yang kita kenal dalam hidup kemasyarakatan kita, maupun juga dalam tradisi keagamaan dan keimanan gereja Katolik yang begitu kaya, yang begitu indah ini. Apakah kita ini hanya hidup dalam tradisi secara jasmani, ataukah sebetulnya tradisi itu hidup dalam diri kita, menjadi bagian hidup kita? Kalau kita itu hidup dalam tradisi, ya artinya kita sekedar menjalankan tradisi. Tapi kalau tradisi hidup dalam kita, maka tradisi-tradisi keagamaan yang kita lakukan bukan hanya di luaran, tapi sungguh masuk dalam hati kita. Apakah tradisi yang baik, yang sudah baik, yang selama ini sudah kita lakukan, itu sungguh menjadi bagian rohani kita atau hanya fisik kita? Yang penting menggereja jadi wong Katolik. Jalan salib, kalau perlu yang penting nangis. Wah, kalau ada tablo itu kan nangis. Apa sih mbok tangis itu? Oh, kasihan Yesus. Elah, kok kasihan Yesus? Itu cara Allah menebus manusia, bukan untuk ditangisi. Tapi bagaimana pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia. Wah, nangis nganti semaput-semaput, bae kuwi gawe dosa ya padha wae. Ini hidup kita itu hidup dalam tradisi atau tradisi kita hidup sungguh. Kita menghayati apa yang kita lakukan. Saya agak khawatir jangan-jangan nanti hidup doa kita juga begitu. Demimil sembahyang, tapi maaf cangkeme tok sing demimil. Tapi yo Bapak kami yang ada di surga wis muni dhewe. Salam aja ya muni dhewe otomatis. Lagi Bapak kami terakoni, Pak, langsung hilang kabeh Bapak kami ini. Karena hanya hafalan saja. Jangan-jangan itu. Kalau itu yang terjadi, maka tradisi keimanan keagamaan kita yang begitu baik itu lalu menjadi sia-sia, tidak ada maknanya. Maka kita mohon semoga perayaan hari ini
itu mengingatkan kita, membangunkan kita supaya tradisi-tradisi keagamaan dan keimanan, tradisi gereja yang begitu indah dan kaya ini bukan hanya dinikmati, tapi sungguh membentuk hidup rohani dan membentuk pribadi kita. Nek sembahyang Bapa kami, bagaimana kita menghayati sungguh Allah sebagai Bapa? Bukan hanya ngomong saja. Salam Maria, bagaimana kita memberikan salam kepada Maria yang penuh rahmat itu? Disitulah sebetulnya tradisi iman kita lalu mengembangkan hidup dan pribadi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut dalam perayaan ini, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Kau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.